Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang berada di Villa Bungas, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Meneruskan bahasan dalam sudut pandang yang terdahulu, kita akan melihat bagaimana kita memaknai kehidupan ini lebih mendalam supaya kita bisa bahagia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sahabat, dalam kehidupan kita harus menentukan tujuan, di mana tujuan hidup kita harus kita pegang secara konsisten. Dan kita juga harus mempersiapkan atau menyiapkan tujuan itu berdasarkan pada potensi yang kita miliki. Jangan sampai tujuan itu sulit untuk ditempuh. Oleh karena itu, berbasis kepada kemampuan, potensi, serta segala sesuatu yang ada dalam diri kita harus menetapkan tujuan supaya kita dapat mencapai dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya penetapan itu bertahap, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap selanjutnya, sehingga tidak sekaligus kita harus berpikir banyak, tapi kita bisa menyelesaikannya bertahap. Sahabat, kadang-kadang ketika kita gagal mencapai tujuan yang kita inginkan, lalu kita akan mengasihani diri sendiri. Itu cara yang sangat keliru. Kalau gagal mencapai tujuan, jangan rubah tujuannya, tetapi rubah caranya, rubah strateginya, sehingga kita bisa mencapainya. Saya contohkan, misalnya kita sedang berada di kota Jakarta, mau ke Bandung. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa naik kereta api, bisa naik bis, atau travel, atau bahkan mungkin bisa naik sepeda motor. Tetapi jika semua itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa berjalan kaki. Pasti lama, ya lama, tetapi bisa sampai. Daripada kita berdiam diri tidak melakukan apapun dalam kehidupan ini, sehingga tujuan hanya akan dalam angan-angan. Orang bijak mengatakan NADO, not action, dream only. Jangan tinggalkan channel YouTube Ade Harsono, akan kembali lagi setelah ada pesan-pesan berikut ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu Logam Mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus. Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian Digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan icon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian Digital. Pegadaian. Sahabat, dalam kehidupan pasti kita akan mengalami pasang surut. Pasti kita akan mengalami ujian dari Tuhan. Jangan cemas dan jangan ragu menghadapi ujian. Karena sesungguhnya ketika kita sedang diuji, bahwa kita sedang disayang oleh Tuhan dan akan ditinggikan derajat kita oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan meninggikan derajat kita tanpa menguji diri kita. Oleh karena itu,
kita harus tetap sabar, berupaya supaya kita lulus dari ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ada rencana Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita marah, benci, bahkan frustasi. Itu langkah-langkah yang sangat tidak benar. Karena Tuhan pasti lebih tahu apa yang menurutnya baik untuk kita. Rencana Tuhan kadang-kadang tidak selaras dengan keinginan kita, dan kita harus menerima semua itu. Oleh karena itu sahabat, selain berupaya, berusaha terus menjalani kehidupan dengan baik, maka jangan lupa, sebagai umat beragama, kita tentu saja harus berdoa. Berdoa semoga keinginan kita, tujuan kita itu selaras dengan Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan, kita baik-baik saja. Sekali lagi, kalau kita tidak sampai pada tujuan yang kita inginkan, jangan rubah tujuannya, rubah caranya, rubah strateginya. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Poinnya pada sore hari ini adalah kita harus menetapkan tujuan dengan baik, lalu kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita yang jauh lebih baik dari yang kita inginkan, dan selalu bergerak menjalani kehidupan untuk menjadi lebih baik. Satu lagi sahabat, bahwa kita senantiasa harus berdoa sebagaimana kewajiban kita sebagai umat beragama. Nah, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini tentu saja hanya dalam tatanan teori, tetapi ini bisa sangat kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lakukan dulu, oleh karena itu supaya kita bisa merasakan bahwa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan tinggalkan channel YouTube Ade Harsono untuk episode berikutnya. Kita akan senantiasa berbagi, sharing tanpa ada niat menggurui. Jadi kita hanya sharing dan berbagi. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cekidot untuk program-program di channel YouTube berikutnya. Dalam hidup, kamu harus berani mengambil langkah. Harus terus maju, tak kenal lelah, dan pantang menyerah. Resiko kegagalan itu pasti akan ada, tapi kamu jangan takut. Kamu harus menyiapkan taktik yang jitu dan memahaminya. Untuk bisa menjawab dan mengalahkan setiap tantangan yang ada. Ngerti ya? Bukan hanya taktik untuk menang dalam setiap pertandingan, juga taktik untuk masa depan. Dengan tabungan emas pegadaian, keresahan dan risiko kegagalan yang akan datang bisa berkurang. Karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya juga membagi pengalaman berinvestasi ini kepada orang di sekitar, kepada keluarga dan pemain-pemain saya, agar mereka bisa mengatur gaya hidup, terutama soal keuangan sejak dini, berusaha dalam menggapai mimpi-mimpi. Apalagi dengan aplikasi pegadaian digital yang memberikan kita banyak kemudahan. Jadi yakinlah mimpi akan jadi nyata dan masa depan di depan mata. Oke, ayo kita latihan lagi, go!